Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya, itu mengenai dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Setelah ibu absen kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas doanya. Belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Doa. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau absen dulu. Kalau ada teman yang nggak hadir ya. Amelia Putri, Aila, Azura, Ebri, Kira, Ika Novita, ya, Intan Kawira, Jenny Anjayani, Lata, Maharani Ginda, Saya Bu. Melati, Saya Bu. Nabila Putri, Nadira Ariska, Hadir Bu. Nur Indah, Hadir Bu. Rika, Iskania, Salsabila, Salwa, Delvi, Hadir Bu. Siti Satna, Sri Rezeki, Nia Afika. Hadir Bu. Berarti yang ada satu orangnya, doain mudah-mudahan dia lekas sembuh ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran ya. Pembelajaran hari ini kita pakai video. Jadi masing-masing dari kalian kan ada kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Masing-masing perhatikan video yang akan diputar. Nanti masing-masing kelompok ambil kesimpulannya, kemudian presentasikan ke yang ngerti. Ada pertanyaan? Kalau ada kita mulai ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas, kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Salah satu contoh pergaulan bebas yang sering terjadi adalah seks bebas. Apa itu seks bebas? Seks bebas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari pasangan yang belum terikat pernikahan. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya perhatian orang tua. Yang kedua, rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, tontonan yang tidak mendidik. Yang keempat, rendahnya pengetahuan tentang pergaulan bebas. Yang kelima, salah bergaul. Bagaimana dampak pergaulan bebas? Hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah, tekanan batin, tercorengnya nama keluarga. Berikut adalah contoh animasi dampak pergaulan bebas. Hai, namaku Ayu, seorang siswi SMP di salah satu SMP unggulan. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana.
putri dari ayahku Kevin dan ibuku Dewi. Kedua orang tuaku sangat memperhatikanku hingga aku dewasa. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan orang tuaku semakin renggang karena kesibukan dari ayah dan ibuku. Kesibukan mereka membuatku sangat kesepian dan kehilangan kebersamaan dengan mereka. Saat di sekolah, aku sangat iri melihat teman-temanku yang begitu akrab dengan orang tua mereka. Di sekolah, aku sering sekali mendapatkan prestasi. Tetapi, orang tuaku tidak pernah mengapresiasiku. Aku hanya bertemu orang tuaku pada saat malam hari. Itu pun, seringkali aku sudah tertidur. Suatu hari, aku mempunyai pacar. Menurutku, dia adalah lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku. Sebut saja namanya Wawan. Iya, Wawan. Dia adalah lelaki yang pas buatku. Walaupun usianya dia terpaut jauh dari usiaku, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Saat kami bertemu, Wawan selalu memberiku bunga ataupun sebatang coklat. Selamat siang, Ayu. Selamat siang, Kak. Aku membawakan sebuah bunga untukmu. Suatu hari, aku diajak oleh Wawan untuk pergi malam mingguan ke salah satu mall. Dan aku tidak menolaknya, karena kondisi rumah sedang sepi di kala itu. Saat kami ingin pulang, kami teringat bahwa kami sudah kemalaman, dan Wawan memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat kami di penginapan, Wawan mengajakku melakukan hubungan terlarang, dan aku mengiyakannya. Walaupun aku masih gadis, aku rela melepaskan kehormatanku dengan Wawan, karena aku yakin dia akan menikahiku suatu hari nanti. Hingga suatu hari kemudian, Wawan menghilang. Tidak ada satupun kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya, namun semua kontakku telah diblokir oleh Wawan. Aku sangat sedih, dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya. Aku yakin suatu hari dia akan kembali menghubungiku. Sudah beberapa hari berlalu. Wawan belum juga ada kabar. Aku sangat sedih kala itu. 2 bulan kemudian, harapanku telah pupus karena mendengar Wawan sudah menikah dengan wanita lain. Pada saat itu, aku telah datang bulan dan harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku begitu sangat frustasi, dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandunganku. Akan tetapi, itu bukanlah jalan terbaik, karena bayi yang ada di kandunganku tidak tahu apa-apa. Aku ingat, pada saat itu hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan pada saat mengikuti upacara. Aku bangun dan tersadar bahwa diriku sedang terbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Bagaimana keadaanmu, Ayu? Saya merasa pusing dan lemas, Pak. Bagaimana kondisi kandunganmu? Sudah berapa lama kamu mengandung? Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Ayahku sangat marah mengetahuinya. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib terburuk keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku. Masa depanku hancur. Aku harusnya membuat bangga orang tuaku, malah membuat mereka malu. Suatu hari aku dijenguk oleh teman-temanku. Saat itu aku sangat malu
mengakuinya di depan mereka. Tetapi saat itu aku berkata, untuk menjadikan kisahku sebagai pembelajaran penting kepada mereka, agar mereka tidak sepertiku yang melakukan hal bodoh. Masa yang seharusnya menikmati usia muda, indahnya di sekolah, aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Pembelajaran dari kisah ini untuk adik-adik semua, janganlah coba-coba yang namanya seks bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya, dimulai dari kehilangan harga diri, tekanan batin, hingga masa depan yang hancur berantakan. Untuk para gadis, jagalah kehormatan kalian. Jangan pernah mencoba pergaulan bebas. Semoga dengan adanya kisah ini dapat membawa sedikit wawasan bagi kalian tentang bahayanya pergaulan bebas. Bagaimana solusi mencegah pergaulan bebas? Mempererat hubungan dengan orang tua, memperluas wawasan, dan menetapkan tujuan hidup. Sudah melihat sama-sama video yang Ibu tampilkan ya. Sekarang masing-masing kelompok mengambil intisari atau kesimpulan dari video tersebut. Ya, dimulai dari sekarang ya, 5 menit nanti dikasih waktu ya. Silakan. Nanti kelompok yang udah selesai, mau kelompok 1, 2, 3, 4, silakan maju ke depan aja, tidak masalah, tidak sesuai dengan 1, 2, 3, 4 ya. Yang penting yang sudah selesai. Ya, silakan diremukkan dengan kelompoknya masing-masing. Kita menyewa apa? Menyewa kamar, ya kan? Nah, digoda sehingga mereka melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian setelah itu kejadian 2 minggu ke depan, lelaki itu hilang dari peredaran WA, kontaknya pun hilang, dia bingung karena dia masih SMP ya kan, bingung dia mana caranya. Ya, tiba-tiba dia mendengar bahwasanya lelaki itu sudah menikah dengan orang lain, ya kan, sudah menikah dengan orang lain, dia pun merasa, tiba-tiba dia merasa mual, ya pas upacara bendera merasa mual, lemas, ternyata dia sedang mengandung, ya. Kemudian gurunya memberitahu kepada orang tuanya bahwasanya anaknya sudah mengandung, orang tuanya pasti marah, ya kan, masih SMP, ya. Dan setelah itu sekolah memecat, pasti dipecat. Kenapa? Karena dia sudah tidak siswi seperti biasa lagi, sudah mengandung, ya. Jadi dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan dari masyarakat, masa depannya hancur. Itu yang harus kita ambil kesimpulan dari cerita video ini, ya. Ambil hikmahnya sedikit tapi tepat, ya. Silakan. Kita kompromikan. Baik, terdengar ada presentasi dari kelompok 2 yang mewakili. Siap-siap kelompok yang lainnya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 ingin mengambil kesimpulan dari pergaulan bebas dan berzina. Jadi dalam pergaulan bebas itu dia ada banyak tahapannya ya. Yang maksimal mungkin dia melakukan hubungan yang di luar batas. Contohnya kayak apa ya? Kita tuh belum ada ikatan dengan lawan jenis, tapi kita udah melakukan suatu hubungan yang harusnya dilakukan oleh seseorang atau pasangan yang udah punya ikatan gitu. Itu salah satu apa ya,
akibat gitu dari pergaulan bebas ini. Terus pergaulan bebas itu sebenarnya bisa dicegah. Salah satunya itu dengan memilih-milih dalam berteman. Sebenarnya teman itu nggak harus dipilih sih, cuman ya kalau udah tahu sifatnya dia tuh begini orangnya, dia tuh begini orangnya, ya ambil baiknya aja. Buruknya tuh nggak harus diceritain gitu, nggak harus, ambil baiknya. Tetap berteman harus, emang harus, tapi ambil sisi baiknya aja. Terus jangan mudah terpengaruh. Contohnya nih, misalnya kayak zaman sekarang tuh kan lagi sibuk-sibuknya iPhone gitu ya kan. Terus nanti tuh ada aja tuh tergiur dengan sesuatu kayak iPhone. Ini mau iPhone nggak? Kan itu kayak disodorin gitu. Ini mau iPhone gitu. Jangan mudah terpengaruh hanya karena gaya. Kayak lihat aja dulu ke diri kita sendiri gitu. Lihat ke diri kita sendiri, pantas nggak? Itu orang baik nggak? Semuanya itu dilihat, nggak cuman aku pengen, yang dikasihnya juga iPhone kok. Lagian kan iPhone keren gitu. Nggak cuman kayak gitu yang dinilai. Yang dinilai itu siapa dia? Maksud dia ngasih nilai itu ke kita? Itu tuh dinilai. Apa tujuan dia? Kok tiba-tiba mau ngasih iPhone gitu? Kok mau ngasih barang-barang ini, barang berharga ini? Tujuannya apa? Itu semuanya itu dipikirkan. Jangan cuma karena dia memberi barang berharga kepada kita, kita langsung kayak, gila nih keren banget gini langsung kita kayak tergiur. Jangan. Itu adalah tahap pertama kepada pergaulan bebas dan zina. Jadi yang kayak gitu itu tuh harus dicegah. Semuanya berbalik ke diri sendiri juga gimana cara nyikapinya. Ya. Terutama yang bagi yang pacaran sih itu paling utama ya. Itu paling utama dalam pergaulan bebas dan zina. Semuanya bisa berawal dari situ. Sekian dari saya Ayla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pergaulan bebas sangat berdampak buruk untuk diri sendiri dan keluarga kita. Dan contohnya untuk diri kita sendiri, dampaknya yaitu dapat menyebabkan depresi, tidak dapat mencapai impian yang kita inginkan, dan kehilangan hal yang berharga untuk diri kita sendiri. Untuk keluarga pastinya akan sangat kecewa pada diri kita sendiri dan dapat menyebabkan olokan-olokan masyarakat bahwa keluarga kita tidak dapat mendidik anaknya. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya Tia Putra Miriam mewakili dari kelompok 1 ini mengambil kesimpulan dari pergaulan bebas, yaitu kayak lebih kayak pacaran gitu kan, kayak lebih hati-hati gitu untuk kenal sama orang baru. Akibatnya bisa merugikan diri sendiri, mencari nama baik keluarga. Dari kejadian itu diambil hikmah, jangan terlalu mudah terpengaruh dengan orang baru dikenal, apalagi kenal yang dari sosmed ataupun lainnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang masalah dampak dari pergaulan bebas. Dampak dari pergaulan bebas dapat mendidik diri kita sendiri. Contohnya memakai narkoba, meminum minuman yang beralkohol, dan seks bebas. Contoh tersebut dapat merugikan diri kita sendiri karena adanya pergaulan bebas. Seperti memakai narkoba. Memakai narkoba dapat merugikan diri kita sendiri yang dapat merusakkan diri sendiri ataupun bisa masuk ke penjara karena barang-barang terlarang tersebut yang dilarang dari negeri kita sendiri. Dan meminum minuman alkohol itu juga dapat merugikan diri kita sendiri. Gimana ya? Dibilang itu minuman yang nggak sehat untuk diri kita sendiri. Terus kalau tentang seks bebas itu juga bisa bikin diri kita sendiri. Contohnya yang hilangnya harga diri, hamil di luar nikah,
yang bikin orang tua kita kecewa sama diri kita sendiri. Pokoknya bikin malu diri kita sendiri lah. Dan sekian dari episode presentasi saya. Dari situ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dewasa udah menyikapi suatu video, bukan hanya melihat video, juga bisa mengambil sisi-sisi yang lain dari pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas ini contohnya apa? Contohnya apa pergaulan bebas? Pulang terlalu malam, ya kan? Minum-minum masker dia. Pergi ke diskotik ya. Jadi hidup ini harus punya aturan ya. Jadi jangan sampai kita terjerumus dengan pergaulan yang bebas. Ya ikuti aturan di rumah, ikuti aturan di sekolah, dan ikuti aturan di masyarakat. Kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Misalnya sekarang kita ikut, tolong jangan lagi ya. Nah itu tadi videonya masa SMP ya, masih masa SMP puber, masih masa puber yang lihat orang ganteng, yang lihat orang banyak duit, terus tergiur ya. Jadi contohnya perempuan ini harus lebih hati-hati dan jangan matre, ingat? Ya bergayalah sesuai dengan kantongmu, jangan gara-gara semua diberikan kepadamu kau kasih kehormatanmu. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena kita nggak ada yang tahu yang pasti siapa itu. Akankah dia menikah dengan kita, nggak tahu. Jadi kalau masa sekolah, silakan belajar. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Bahagiakan keluargamu, ya, bahagiakan orang tuamu, ya. Itu hikmah yang harus kita ambil dari pelajaran ini, ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah.